ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. Meski baru berdiri beberapa tahun saja, namun nama Pondok Pesantren Al-Amin MC di Batam sudah dikenal secara nasional. Hal ini terbukti dari siswa yang belajar di pondok pesantren ini berasal dari berbagai daerah, seperti berasal dari Jawa Barat, Medan, Palembang, Padang, Pekanbaru, dan daerah lainnya. Kendati demikian, biaya pendidikan di pondok pesantren yang berlokasi di Bengkong Indah 2 Swadaya, Gang Kolibri nomor 5, Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau ini dinilai cukup murah bila dibandingkan dengan pondok pesantren lainnya. Seperti untuk biaya masuk ke pondok pesantren ini hanya dikenakan biaya 8 juta sudah termasuk buku paket, baju santri, dan biaya mondok dilengkapi dengan kasur, lemari, dan kipas angin. Begitu pula untuk SPP atau biaya pendidikan bulanan hanya dikenakan 1 juta saja, itu pun sudah termasuk biaya makan 3 kali sehari dan biaya laundry atau cuci pakaian. Sementara pendidikan diterapkan di Pondok Pesantren Al-Amin MC di Batam ini mengintegrasikan kurikulum pendidikan nasional dengan kurikulum dari Kementerian Agama yang diprogramkan melalui jenjang Madrasah Ibtidaiyah atau MI dan Madrasah Sanawiyah atau MTS. Dan rencana kedepannya, Pondok Pesantren Al-Amin MC di Batam akan membuka pendidikan untuk jenjang Madrasah Aliyah atau MA. Menurut pimpinan Pondok Pesantren Al-Amin MC di Batam, Ustadz Asep Ijudin Abisalam SPDI, lahirnya Pondok Pesantren Al-Amin ini bukan berorientasi pada profit semata, melainkan sesuai dengan misinya bisa mencetak kader-kader muda yang berkualitas, berwawasan luas, serta memiliki kepribadian luhur, berjiwa mandiri, dan berguna bagi agama, bangsa, dan negara. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ustadz Asep menjamin bahwa siswa lulusan dari Pondok Pesantren Al-Amin MC di Batam ini selain cerdas pada pendidikan umum, juga cerdas dalam bidang agama, karena di pondok pesantren ini menerapkan program quality insurance yang menjamin siswa tamat Al-Quran 30 juz dan program lainnya berupa tahfidz serta program tapakuh. Begitu pula para lulusan dari Pondok Pesantren Al-Amin MC di Batam ini, kata Ustadz Asep lagi, dijamin bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan kemana saja yang mereka suka. Karena lulusan selain mendapat ijazah pesantren, juga mendapat ijazah pendidikan formal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asep, kita kan pesantren ini udah tahun berapa sih berdiri sehingga bisa eksis di Kota Batam ini?
Bismillah, alhamdulillah pesantren kita 3 tahun berjalan. 3 tahun berjalan ya. Mulai dari awal mulai pendiriannya di 2018. 2019 kita udah mulai launching dan ini adalah angkatan yang kedua. Angkatan kedua, berarti udah ini ya, udah dua kelas atau 2 periode atau gimana? Iya, baru 2 kelas, belum ada lulusan. Oh, jumlahnya berapa Pak? Siswa santri seluruhnya untuk santri keseluruhan ada sekitar 190 santri. 190. Itu rata-rata dari Batam atau ada dari luar juga, Pak? Ada, kebetulan kita dari luarnya itu yang jauh dari Cipayung, Depok. Ada juga yang dari luar kota ya? Luar kota ada, dari Depok, dari Palembang, dari Sumatera itu kebanyakan, Medan. Sumatera ada juga? Ada juga, dari Tebing Tinggi, kemudian dari Palembang, Pekanbaru, dari Padang, nah kemudian pulau-pulau yang agak-agak jauh dari Batam, Selat Panjang dan lain sebagainya, dan sisanya di Kepulauan Riau, Batam. Itu kita ini sebagai cabangnya atau gimana Pak? Ini kita pusat yang ini. Pusat, berarti berdirinya emang di Batam? Berdirinya memang di Batam. Rencananya ada pengembang kemana nih Pak? Alhamdulillah kita sudah lagi on progress, untuk ya, Al-Amin 2 ya. Al-Amin 2 itu di Stoko Island. Stoko Island. Itu ada kawasan khusus yang kita bentuk. Itu kayak macam boarding school atau gimana sih Pak? Kita pondok pesantren. Pondok pesantren murni, tetapi pendidikan terintegrasi ya. Benar. Tapi pendidikan umumnya kita juga ada. Dari mulai tingkatan Salafiyah Ula dan Salafiyah Wusta. Rencananya tahun ini kita mau buka SMA. Nah Pak, kalau tamatan dari sini itu nanti ke jenjang apa nih Pak? Kita dari SD, SMP, SMA. Oh, berarti kan kita bisa melanjutkan kemana aja untuk kuliah anak-anak. Benar, kebetulan pesantren kita ini ada dua metode pendidikan. Yang pertama kurikulum dari Kementerian Agama Kota Batam. Kita agak legalitas dari Kementerian Agama Kota Batam. Itu namanya nasional. Benar. Jakarta 13 ya. Benar. Dan juga untuk pendidikan umumnya juga kita ada dengan Dinas Pendidikan. Jadi santri yang keluar dari situ mendapatkan 2 ijazah. Pertama ijazah pesantren, yang kedua ijazah sekolahnya. Berarti dijamin lah kesetaraan. Kenapa? Dijamin lah anak-anak udah memahami ini kaidah-kaidah ya. Insya Allah. Kita sama dengan pada pendidikan yang lainnya. Jadi keluaran dari sini mau sekolah ke negeri, ke swasta pun bisa, karena ijazahnya juga setara dengan mereka. Berarti kalau dari SMP mau ke Man IC misalkan, IC ya, bisa juga ya? Bisa juga. Karena kita memang statusnya umum ya. Umum, benar. Pak, ini unggulan yang kita tawarkan ke masyarakat apa nih? Kita ada 2 program pendidikan. Yang pertama program tahfidz dan tafakur. Tahfidz itu adalah santri diharapkan setelah lulus dari sini mereka memahami dan menghafal maksimal 30 juz. Tergantung kemampuan juga mereka. Tapi kita insya Allah ada namanya insurans pendidikan atau quality insurance. Quality insurance itu insya Allah 3 tahun mereka di sini sekurang-kurangnya 15 juz sudah menghafal. Yang kedua ada program tafakur. Program tafakur ini adalah program pengkajian dan juga pendalaman mempelajari syariat Islam, keagamaan. Seperti kita menerapkan pola-pola pendidikan keagamaan itu dengan menggunakan kitab-kitab kuning, kitabnya para ulama salafus soleh, ulama-ulama klasik gitu, dan lintas 4 mazhab. Tapi kita lebih dominan kepada mazhab Imam Syafi'i yang berakidahkan al-Asy'ari, yang bermanhajkan ahlus sunnah wal jamaah. Kalau materi ajaran yang kita terapkan itu kita kiblatnya kemana nih Pak? Atau kita mencontoh negara mana atau apa sama dengan baik, untuk kurikulum karena kita sifatnya kurikulum sudah nasional. Tapi kan ada plusnya kan? Ada plusnya benar. Yang plus kalau itu, corak yang kita tonjolkan di pondok pesantren kita ini adalah sebagaimana kita mengikuti para masaih terdahulu. Artinya kalau misalkan saya lulusan dari pondok pesantren misalkan Sirajul Munir yang ada di Sukabumi Jawa Barat, kemudian saya lulusan dari Tangerang Banten misalkan dari pondok pesantren Al-Hikmah, kemudian juga misalkan saya pernah di Lebarkah, kita pernah tabaruk atau kita mengambil sanad, misalkan saya pernah belajar Nausorob untuk kitab Al-Miftahul Ulum misalkan ke Sidogiri, berarti ke Jawa Timur, berarti saya juga mengambil dan banyak juga dari beberapa pesantren, kemudian kita ambilkan rujukannya ke beliau-beliau para guru. Pak, kalau lihat dari potensi atau prestasi yang dari anak selama ini, walaupun kita baru 2 angkatan, gimana Pak?
Alhamdulillah pertama kita di beberapa event baik seleksi tilawatil Quran dan musabaqah tilawatil Quran MTQ kita alhamdulillah selalu juara. Oh, STQ MTQ juara terus gitu ya. Perwakilan kita ya. Perwakilan kita. Alhamdulillah kita juara 1 kecamatan, juara MHQ di kecamatan, juara TAFI di Kota Batam. Alhamdulillah kita juara. Kalau yang umumnya apa, Pak? Yang umumnya kita sampai saat ini belum ada event ya. Kayak O2SN sebelumnya. Oh, belum pernah ikut. Kita belum pernah ikut. Kita lebih banyak mengarah ke event agama ya. Ke event agama. Alhamdulillah kemarin juga waktu Hari Santri Nasional kita juara 3 musabaqah qiraatul kutub. Namanya baca kitab kuning dan terjemah serta maknanya. Alhamdulillah kita juara 3 sekota Batam. Pak, apa jaminan ketika anak sekolah di sini terus keluar gitu? Jaminan untuk pendidikan ya? Jaminan untuk pendidikan pertama bahwa insya Allah yang lulusan dari sini mau sekolah dimanapun bisa. Bisa. Mau melanjutkan ke jenjang manapun insya Allah bisa. Kedua, keilmuannya? Keilmuannya alhamdulillah karena kita persiapkan generasi kita selain mereka cerdas di bidang agama, mereka juga harus cerdas di bidang umum. Tentunya mereka mampu bersaing di luar sana. Bahwa kita tahu kan bahwa Batam ini adalah sebentar lagi akan menjadi cake ya, kawasan ekonomi khusus. Kami juga di sini tidak hanya mengajarkan agama, tidak hanya mengajarkan pendidikan umum, tapi mereka juga diajarkan life skill. Oh, berarti ada keterampilan seperti misalkan di sini ada unit usaha seperti air galon, ada jual kerupuk, ada kemudian keterampilan menjahit dan sebagainya. Dan kita pun memang pesantren modern Pak ya, tidak hanya terpaku pelajaran aja. Benar, kita bahasa IT. Kita alhamdulillah pesantren modern, tapi kita tetap berpegang teguh kepada pesantren salafiyah. Walaupun modern. Artinya kita mengupgrade perkembangan zaman. Benar seperti itu. Pak Asep, kalau masyarakat ingin ke ini sekolah di sini, gimana caranya Pak Asep? Seperti pada umumnya pesantren yang lain, cukup datang dan mendaftar. Mendaftar ke sini kita umumkan melalui media sosial. Kita ada secara online Pak Asep pendaftaran? Ada kita secara online, dibuka secara online. Itu, Insya Allah di linknya di Al-Amin. Di FB Al-Amin, kemudian ada di linknya di Al-Amin MC di Batam. Kita ada website. Ada websitenya Insya Allah. Pak, kalau berbicara pendidikan nggak terlepas dari biaya nih Pak. Oh iya, kalau di sini gimana? Agak beratkah atau gimana? Baik. Pada mulanya karena pesantren Al-Amin ini didirikan atas dasar pertama adalah motivasinya dakwah. Yang kedua adalah dalam rangka memberikan kemudahan bagi mereka yang dianggap kurang begitu mampu dalam mau meraih pendidikan, maka kami tidak begitu mahal. Dari orientasinya nggak pure ya. Kami ya kalau tidak dikatakan non profit enggak juga. Tetap kami juga membutuhkan biaya untuk operasional. Hanya saja untuk dibandingkan dengan mungkin pesantren yang lain mungkin kita kayaknya murah. Agak murah gitu ya. Agak murah dan sangat terjangkau. Terjangkau. Kalau perlu kami sebutkan angkanya misalkan biaya dan itu akan dikembalikan ke santri lagi. Untuk tahun ini kami hanya mengambil biaya kurang lebih 8 juta. 8 juta itu udah paket komplit. Semuanya paket komplit. 8 juta itu dengan 5 setel seragam, lemari, ranjang santri, kasur, kemudian buku paket, buku matematika, IPA, IPS, bahasa Indonesia, PPKN, dan kitabnya adalah kitab Jurumiyah, Safinatun Najah, Qatrul Qoisi dan Jaruri, kemudian 1 paket Al-Quran. Tapi 8 juta itu di luar konsumsi anak-anak yang di luar konsumsi anak itu hanya biaya masuknya saja dan itu pun bisa diangsur. Kalau bulanannya ada Pak? Ada bulanannya. Kita bulanannya 1 juta rupiah itu sudah ikut dengan makan 3 kali sehari dan biaya laundry. Murah banget. Udah laundry, makan 3 kali. Benar. Biaya pendidikan lagi. Sangat ini sekali. Pak Asep, tujuan daripada didirikan pesantren ini sebenarnya? Baik, pertama visi misi pesantren kita adalah dalam rangka karena kita diambil daripada yayasan kita Al-Amin MC di Batam. MCD itu maknanya adalah Majelis Center Dakwah. Pertama adalah dalam rangka dakwah, memberikan pemahaman keagamaan dan memudahkan bagi mereka yang ingin menempuh jalur pendidikan agama Islam di Kota Batam ini. Kita ingin coba ikut membantu program pemerintah berkontribusi di Batam ini untuk memberikan syiar dakwah dan memberikan pengembangan pendidikan kepada anak. Karena kita bukan pure profit ya. Bukan pure profit. Berarti membentuk
insan-insan yang berkarakter. Ya, ini membentuk insan-insan yang berkarakter, yang soleh, kemudian mereka juga mampu bersaing. Yang baik, ya. Benar. Intinya sebagaimana moto Kota Batam, sebagai bandar dunia yang madani, maka kita mencetak generasi Qurani yang madani. Inilah kita bekali anak-anak. Inilah kita bekali anak-anak ini. Apa harapan Pak Asep? Kami berharap pertama tentunya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah memberikan kemudahan dalam kami menjalankan amanah ini, karena ini adalah sebuah amanah, tanggung jawab moral kita bersama dalam rangka mencerdaskan anak bangsa. Yang kedua, semoga sajalah kami hanya berdoa dari semuanya, terutama dari pemerintah dan juga dari seluruh lapisan masyarakat di Kota Batam. Doakan kami, kebetulan juga kami, alhamdulillah kan sementara ini kami membangun itu pure, kami modalnya itu adalah donatur yang tidak terikat. Kemudian kami tidak menggunakan proposal. Kalau mau anak yang soleh, berakhlak mulia, disinilah tempatnya Pak. Insya Allah kami tidak menjamin, hanya berikhtiar. Ya, kami hanya berikhtiar, tidak menjamin anaknya keluar dari sini soleh. Gimana pintar gitu. Pribadi anak itu juga. Tapi kita menjamin lah kalau pendidikan. Insya Allah pendidikan cukup, Insya Allah karena sesuai dengan standar kurikulum nasional juga. Kami juga sesuai standar dengan ada namanya Rukul Ma'had dan Arkanul Ma'had pondok pesantren. Artinya pesantren ini selain pendidikan agama tidak mengabaikan pendidikan umum. Tidak mengabaikan pendidikan. Jadi komplit ya Pak, paket komplit. Insya Allah. Oke Pak Asep, terima kasih atas infonya. Mudah-mudahan bermanfaat dan pesantren ini bisa maju terus. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu guru di ini ya, di pesantren ini. Ya. Bu, materi-materi yang kita terapkan di pesantren ini kan mengadopsi dua materi pondok dengan materi umum ya, yang kurikulum nasional. Bisa dijelaskan seperti apa Bu penerapannya? Kebetulan mengadopsi dua unsur, yaitu materi pondok dan materi umum. Materi umumnya itu sendiri kita hanya mengajarkan materi-materi atau pelajaran-pelajaran yang sifatnya basic seperti matematika, IPS, PKN, IPA, bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Dan itu hanya dalam satu hari hanya 2 jam saja belajarnya, karena kita fokusnya pada tahfidzul Quran. Kemudian adapun materi pesantrennya itu kita meliputi kitab kuning atau kami biasanya sebut dengan tapakuh. Kitab kuningnya itu kami meliputi Tijan Darori, Safidatun Najah, bahasa Arab, kemudian dan lain sebagainya, masih banyak seperti jurumiyah yang masih diajarkan pada hari ini. Seperti itu. Nah Bu, ini kan pelajaran sudah dimulai ya, semua umum kayak PTM, pelajaran tatap muka secara terbatas. Tapi kan tetap prokes harus diutamakan. Seperti apa sih prokes yang kita terapkan di pesantren ini? Untuk prokes itu sendiri kami menyediakan banyak keran air atau tempat cuci tangan. Jadi ketika anak mau masuk kelas ataupun mau masuk kelas mengaji itu biasanya mereka mencuci tangan terlebih dahulu menggunakan sabun seperti itu. Dan juga menggunakan masker. Ada hand sanitizer ya, juga kita sanitizer setiap asrama itu kami sediakan. Tapi di asrama masing-masing. Kalau cek suhu enggak juga karena anak di ini ya. Iya, di pondok ya. Cek suhu itu biasanya kami lakukan ketika anak baru pulang dari rumah. Dari rumah, ya, liburan atau dari luar baru kita cek suhu. Dan itu pun kami lakukan cek antigen. Ya. Antigen untuk seluruh santri dan wali santri. Udah di antigen. Ya. Anak-anak udah divaksin semua? Divaksin alhamdulillah udah. Udah berapa kali? Udah dosis kedua. Dosis kedua. Ibu sendiri? Udah. Kami udah dosis kedua. Alhamdulillah. Jadi harapannya apa nih? Harapannya semoga pendidikan di Pondok Pesantren Alam ini berjalan lancar ya. Covid cepat berlalu. Amin. Dan pesantren ini menjadi tujuan pendidikan masyarakat. Untuk perkembangan masa depan anak-anak. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi Namanya siapa? Namanya Ibnu Sayyidatillah. Kenapa memilih pesantren Al-Amin? Mungkin ini pilihan yang terbaik. Terbaik. Iya. Kamu asal dari mana? Saya asal dari Jawa Barat, Sukabumi. Dari Sukabumi. Iya. Jauh-jauh ke sini mirip pesantren. Apa hebatnya pesantren Al-Amin ini? Apa? Melihat pesantren Al-Amin. Pelajarannya ya? Iya, Bagus. Cara belajarnya, cara mendidiknya juga bagus. Cara mendidik bagus, belajarnya bagus. Kamu dapat info dari siapa? Dapat dari diajak orang tua ya. Diajak orang tua. Orang tua tahu dari mana? Orang tua. Orang tua info-info dari orang-orang juga. Iya. Bahwa di Al-Amin bagus. Iya. Ini jauh loh. Dari Sukabumi ke Batam jauh-jauh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Nama saya Miladun Rahmasati. Kamu kan masuk pesantren apa namanya? Al-Amin. Al-Amin. Apa melihat apa di pesantren Al-Amin ini? Kemarin kan nyari-nyari pondok tuh mau ke Jawa. Tapi kan kemarin tuh corona tuh lagi booming-boomingnya gitu kan. Jadi nyari aja Al-Amin gitu kan. Alhamdulillah kayak Tahu Al-Amin dari siapa? tahu Al-Amin juga dari teman-temannya Dari Bunda teman-teman. gitu. Direkomendasiin gitu. Gimana Al-Amin? Di Bengkong sini Enggak, gitu maksudnya kan. gimana? Bagus nggak di Al-Amin? Alhamdulillah kemarin mereka beliau bilang bagus dan saya di sini alhamdulillah bagus gitu. Kamu dari mana asal? Dari Bengkong bawah. Bengkong bawah. Oh, dari dulu dari SD atau SMP? Dari SMP MTS MTS langsung ke sini. Berarti sekarang udah tingkat SMA. SMA Al-Amin ya. SMA jurusan apa? A1. IPA. Belum ada di sini. Belum ada. Cuman tahfiz. Kelas berapa sekarang? Kelas 2. Kelas 2. Rencananya kemana habis dari ini? Insya Allah kalau bisa lanjut kuliah. Oke, makasih ya. Al-Amin Rawdatul Jannah Fartahu Samro'a